Hai, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Hari ini dari Jakarta, pukul 9.36, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kartini atau Happy Kartini Day untuk semua Kartini-Kartini Indonesia di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sangai sampai Rote. Dan kita ketahui bahwa di perayaan peringatan Hari Kartini sampai dengan tahun ini 2024, isu-isu tentang perempuan itu masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih ekstra untuk kita kulik dan kita diskusikan bersama. Nah, pada kesempatan hari ini sebagai Kartini masa kini dan sebagai perempuan Indonesia yang turut merasakan bahwa kita sebagai perempuan Indonesia mungkin dalam perspektif tertentu perjuangan Kartini untuk memastikan kita mendapatkan kesetaraan gender pada konteks tertentu itu mungkin sudah terpenuhi. Tapi ternyata kalau kita mau mengulik lebih dalam, isu-isu tentang perempuan yang lebih komprehensif itu, yang juga sebenarnya menjadi tantangan Kartini modern, itu ternyata masih ada hingga kini. Nah, hari ini saya akan buat live. Sebenarnya bukan bukan untuk sekedar memeriahkan Hari Kartini saja, tapi saya ingin mencoba nanti kalau dimungkinkan ada teman-teman yang mau berinteraksi di live saya hari ini, silahkan, boleh perempuan itu sendiri atau boleh laki-laki, untuk sama-sama kita membahas tentang atau berdiskusi tentang apa sih sebenarnya isu-isu yang masih relevan yang memposisikan perempuan pada konteks yang tidak setara untuk kehidupan modern saat ini. Nah, biasanya di tahun-tahun sebelumnya kalau teman-teman mengikuti akun IG saya atau YouTube, maka biasanya itu dari 1 April sampai 21 April puncaknya ini, itu saya ada buat rangkaian live streaming atau podcast dengan circle atau teman kolega saya sesama perempuan untuk mewadahi mereka berbagi cerita-cerita inspiratif. Dan teman-teman perempuan saya itu sebenarnya justru perempuan-perempuan Indonesia yang tidak terlalu nampak di depan layar media digital, tapi ternyata mereka sangat berkontribusi untuk diri mereka sendiri. Mereka berdaya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga memungkinkan untuk memberdayakan sesama perempuan lain. Karena biar bagaimanapun perempuan harus tetap mendukung perempuan. Nah, saya sapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Erik Sitompul, hai. Ada teman saya, Bapak Kepala Sekolah yang keren, Pak Sintus, hai, selamat pagi. Terus ada, aduh, adik cantik saya, Anggra ini. Hai, selamat pagi, udah ke gereja belum? Oke, sambil menunggu sebentar, mungkin ada yang mau sharing tentang isu-isu perempuan. Saya sambil mencoba untuk memberikan stimulus dengan mencoba mengulik beberapa topik isu perempuan dalam bentuk Q&A yang populer di jagat media sosial yang terangkum dari beberapa platform dan sumber-sumber internet yang fokus terhadap apa sih sebenarnya isu-isu yang masih sampai saat ini perlu mendapatkan perhatian ekstra untuk kita melihat posisi perempuan dengan segala kompleksitas permasalahannya, dan kita mencoba nanti mengurai kira-kira bagaimana melihat permasalahan itu dan apa saja dampaknya terhadap perempuan dan kira-kira seperti apa solusinya. Tetapi mungkin kalau ada yang mau bergabung, silahkan bergabung. Mungkin ada 1-2 insight yang bisa dibagikan tentang perempuan yang atau pengalaman tentang topik-topik perempuan yang relevan yang mungkin bisa dibagikan kepada saya dan teman-teman yang nonton secara live maupun nanti ketika saya tayangkan ini, dan kita sama-sama mencoba untuk mendiskusikan topik-topik tersebut. Oke.
Hai, Bu Olik. Nih, nanti coba bergabung ya, terlibat dalam diskusi ini. Oke, kita mulai. Saya mulai saja. Dari rangkuman saya tentang Q&A yang paling populer tentang isu perempuan hingga saat ini itu apa? Yang pertama di sini saya melihat Q&A pertama itu ada pertanyaan tentang bentar, oke. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi perempuan hingga saat ini? Nah, itu question yang pertama. Nah, nanti sebelum mungkin ada teman-teman yang mau berbagi tentang pertanyaan, berbagi informasi atau menjawab tentang pertanyaan itu, saya mencoba merangkum ada beberapa uh, catatan atau beberapa poin yang menjadi bagian dari tantangan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini. Yang pertama, kalau kita melihat isu tentang kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan fisik maupun mental, itu dari zaman Kartini dulu hingga saat ini saya pikir itu masih relevan. Kenapa? Karena kita ketahui masih saja kita mendapatkan informasi, kita nonton di berita, membaca di artikel, baik offline maupun online, ataupun di sekitar kita, kita masih melihat bahwa masih ada fakta tentang bagaimana perempuan-perempuan Indonesia, ya bahkan perempuan-perempuan secara global itu masih mendapatkan kekerasan, ya tadi seperti saya katakan baik itu fisik, mental, seksual maupun hal lainnya. Dan kalau kita melihat lebih detail itu cukup banyak, bahkan public figure sekalipun itu ternyata tidak luput dari isu ini. Yang lagi marak terjadi di Indonesia itu ya selain kekerasan fisik ada juga kekerasan mental sehingga mengakibatkan perempuan Indonesia itu atau perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik maupun mental atau psikologis tersebut itu depresi, dan ada yang pada akhirnya memilih untuk tenggelam dalam kondisi tersebut, mereka menjadi depresi, tapi ada yang segera mendapatkan pertolongan baik dari lingkungan terdekat maupun dari netizen. Nah, ini yang menarik ya. Dewasa ini kita ketahui karena perkembangan informasi dan teknologi, sebenarnya untuk mengangkat isu-isu tersebut, misalnya para perempuan di luar sana yang menghadapi kekerasan yang terjadi baik secara fisik maupun mental, mungkin sekarang memiliki memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bisa membicarakan, mengkomunikasikan, untuk bisa speak up ke publik ataupun ke orang terdekat perihal permasalahannya. Timbang kalau dulu dengan berbagai aturan tantangan yang seperti dialami oleh Kartini itu mungkin agak butuh usaha ekstra untuk bisa mengkomunikasikan atau memberitahukan kepada khalayak di luar circle-nya atau selain dirinya, untuk bisa mengatakan bahwa oh saya ini sudah jadi korban kekerasan loh, saya jadi korban kekerasan fisik atau mental atau bahkan psikologis itu, sehingga ada bagian dari diri saya yang sudah rusak atau misalnya dilanggar hak asasi saya sebagai manusia, sehingga itu memberi efek terhadap kesehatan mental saya, memberi efek terhadap mungkin kehidupan saya secara kompleks. Dan era saat ini itu dimungkinkan untuk sebenarnya kita bisa untuk keluar dari situasi tersebut karena banyak dukungan atau support system dari lingkungan sekitar kita, ataupun kita memanfaatkan platform digital ini untuk menyuarakan bahwa kita korban kekerasan. Dan kalau kita notice baru-baru ini ya artis kontroversial kita Nikita Mirzani, ya entah valid atau tidak informasi yang diberikan bahwa dia berani speak up untuk kondisi di mana dia menjadi salah satu perempuan korban kekerasan secara fisik dan mental dari pacarnya yang merupakan public figure, orang penting, tangan kanan salon RI 1 kita. Dan menurut saya terlepas dari segala kontroversi yang dia lakukan, ini luar biasa. Dan selain Nikita Mirzani, ada juga semakin banyak perempuan-perempuan yang memanfaatkan platform digital, sosial media, untuk berani speak up tentang saya korban kekerasan dari si A, si B, si C gitu. Dan karena hal itu dilakukan, ya tentu harus berdasarkan fakta yang valid, yang sebenarnya bukan rekayasa ya.
kita batasi di situ gitu. Jadi kita punya tools untuk membantu kita kalau misalnya kita merasa kita di posisi sebagai korban dan kita akses kita terbatas untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang terdekat, maka kita bisa manfaatkan platform digital untuk menyuarakan bahwa kita menjadi korban, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan penanganan lanjutan, bahkan sampai pada level misalnya pelaku kekerasan tersebut ya perlu mendapatkan sanksi yang tegas baik secara hukum maupun sosial, karena itu sudah tidak tidak relevan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, meskipun sudah banyak contoh-contoh bahwa cukup banyak perempuan yang berani speak up dan akhirnya mereka bisa keluar dari lingkaran kekerasan tersebut, ternyata cukup banyak juga perempuan-perempuan Indonesia di luar sana yang dengan keterbatasan sumber daya dan lingkungan support sistem yang ya sebenarnya tidak menjadi support, lingkungan yang tidak yang toksik ya, dalam tanda kutip ya, yang pada akhirnya bukan malah membantu mereka keluar dari lingkaran kekerasan tersebut, tapi malah menjustifikasi mereka sebagai bukan menjustifikasi bahwa keadaan itu memang harusnya diterima oleh perempuan. Nah, ini yang paling gemas gitu. Dan kalau kita mau baca dari berita ataupun ya beberapa artikel-artikel ilmiah juga kadang menyoroti untuk isu-isu sosial tersebut, bahwa ternyata kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia itu masih banyak juga tidak mendapat dukungan dan perhatian dari bahkan sesama perempuan. Bahkan bisa dikatakan bahwa ketika ada korban perempuan sebagai bagian dari korban kekerasan, baik itu fisik, mental, seksual, dan lain sebagainya, sesama perempuan itu tidak mengambil posisi sebagai orang yang menjadi support system, tetapi justru malah jadi bagian dari kelompok-kelompok yang menjustifikasi mengapa dia layak menjadi korban. Ini menurut saya sangat bullshit. Sampai saat ini masih memposisikan hal demikian, karena dalam pertimbangan apapun menyampingkan beberapa kondisi yang mungkin ada yang perlu dipertimbangkan, tapi paling kurang kita sebagai sama perempuan, pertama-tama kita harus memposisikan diri bahwa kita berdiri bersama di pihak korban gitu. Bahwa kita perlu memposisikan dan perlu memberikan dukungan dan perlu memastikan bahwa korban itu merasa bahwa kita sama perempuan itu bisa mendengarkan keluh kesah beliau yang menjadi korban tersebut. Nah, karena kalau kita ingin jujur, menjadi korban untuk aksi kekerasan apapun itu bentuknya itu sangat tidak enak. Apalagi kenapa saya tegaskan perempuan itu ya ketika menjadi korban itu lebih krusial sebenarnya dampak yang akan ditimbulkan, karena memang kalau kita melihat dari aspek budaya kita Indonesia ini kebanyakan masuk dalam model patrilineal, sehingga memang posisi perempuan itu the second opinion gitu. Nah, sudah menjadi the second opinion itu, ketika kita mendapatkan kondisi seperti itu, kita malah ya akan tetap disalahkan meskipun kita sudah berupaya untuk memposisikan diri bahwa kita ini korban. Sehingga ya memang hingga saat ini, meskipun tidak berlaku di beberapa daerah tertentu yang sudah cukup maju dan aware terhadap isu perempuan, tetapi masih cukup banyak di Indonesia dengan kultur patrilinealnya itu memposisikan ya perempuan kalau sudah menjadi korban ya terima saja gitu. Tinggal melihat apakah semesta atau lingkungan akan mendukung atau tidak, ya itu tergantung. Kalau dia rezeki ya maka lingkungan akan mendukung, kalau tidak ya sudah gitu. Nah, ini miris sekali. Jadi mari di hari Kartini 2024 di era sebenarnya memasuki era 5.0 ya, itu sebenarnya sudah sangat modern kehidupan kita di jagat dunia ini. Kalau kita masih saja menemukan bahwa terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dimanapun itu, yang pertama kita sebagai perempuan, saya ingin menyuarakan bahwa ayo kita berada di posisi perempuan sebagai korban itu, terlepas dari nanti pada akhirnya prosesnya seperti apa, tetapi sebagai korban pasti ingin menginginkan ada perempuan lain di luar sana yang bisa berdiri bersama dia untuk berani menghadapi permasalahan yang dihadapi. Jangan ada lagi kita sebagai perempuan yang memposisikan bahwa kita seolah-olah menjustifikasi bahwa itu sudah selayaknya kita terima kekerasan tersebut karena ya memang kondisi bla 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 gitu. Ya, ini yang mungkin masih sering terjadi terlepas dari permasalahan itu seperti apa, seberapa kompleks permasalahannya, tetapi yakinlah bahwa
ketika kita sebagai perempuan menghadapi masalah, hal yang paling pertama kita ingin dapatkan adalah dukungan. Dan dukungan dari sama perempuan itu ternyata sangat berdampak. Sederhana kita putus cinta saja atau ada masalah keluarga bagi kita yang sudah berkeluarga, kita curhat dengan sama perempuan itu kayaknya rasanya plong gitu. Meskipun pada akhirnya kita tidak mendapatkan solusi, tapi ketika kita berbagi dan kita merasa bahwa ada perempuan lain di luar sana yang berani, yang bisa mendengar dari hati dan mau memposisikan dia berada senasib, sependeritaan dengan kita, itu sudah sangat membantu kewarasan psikologisnya untuk bisa survive menghadapi kondisi tersebut. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini ada Kak Anjani Podangsa yang, oh sepakat kakak. Oke, terima kasih atas komennya. Dan kalau kakak Anjani mau bergabung mungkin untuk cerita sedikit tentang isu pertama tentang kekerasan terhadap perempuan ini, boleh, saya bisa open, open istilahnya, bisa membuka line untuk bergabung. Oke. Dan lagi-lagi, apa yang harus kita lakukan tadi selain yang saya katakan, kita memposisikan diri aware, simpatik, dan mencoba mencari jalan keluar. Sebenarnya ada hal juga yang tidak kalah penting dari isu tentang kekerasan terhadap perempuan ini, yaitu memastikan bahwa sejak dini anak-anak perempuan kita ataupun misalnya di lingkungan terdekat kita itu mereka paham hak dan kewajiban mereka sebagai perempuan dalam perspektif peran mereka di lingkungan sosial kemasyarakatan. Dan ini sebenarnya makna dari pemahaman kesetaraan gender. Jangan ada lagi posisi perempuan itu tetap dianggap the second opinion tadi. Meskipun kita dalam konteks tertentu, dalam budaya tertentu di Indonesia, dengan budaya tadi patrilineal, ya kita dalam konteks tertentu mungkin jadi the second opinion, tapi kalau bisa dalam isu-isu yang sangat bukan isu, dalam konteks yang sangat utama dari perspektif HAM itu sendiri, kita harusnya diperlakukan sama dan setara dengan laki-laki. Apalagi ketika menghadapi kekerasan, kita perlu memposisikan dan berjuang untuk mendapatkan keadilan yang sama, akses hukum yang sama, untuk bisa mendapatkan keadilan walaupun kita perempuan. Sehingga diharapkan ruang-ruang untuk memfasilitasi perempuan-perempuan Indonesia mendapatkan perlindungan hukum untuk permasalahan yang dihadapinya yang berkaitan dengan isu kekerasan itu semakin banyak, yang bisa memfasilitasi perempuan untuk minimal bisa membela dirinya dan bersama-sama untuk membuktikan bahwa kekerasan yang terjadi pada dirinya membuat dia menjadi korban dan pelakunya pantas untuk diberi hukuman yang setimpal. Gitu. Oke, saya sapa dulu. Ini siapa ya? Alfianir, kakak Itet, hai. Ini saya sudah coba mendiskusikan topik dari Q&A pertama, apa isu yang paling relevan untuk saat ini tentang perempuan dan tantangannya seperti apa. Tadi yang pertama tentang kekerasan terhadap perempuan. Oke, baik. Yang kedua yang saya rangkum di sini itu tentang kesehatan reproduksi. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi, maka ini juga menjadi isu yang sangat complicated hingga saat ini untuk perempuan-perempuan Indonesia. Karena kita ketahui bahwa aksesibilitas layanan kesehatan untuk perempuan Indonesia itu belum sepenuhnya maksimal. Karena kita ketahui sarana dan prasarana saja mungkin di beberapa daerah di Indonesia itu belum cukup proper untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sangai sampai Rote itu mendapatkan jaminan kesehatan reproduksi yang optimal gitu. Karena ya lagi-lagi kalau kita bicara dengan akses layanan kesehatan reproduksi, bukan hanya ya tadi sarana dan prasarana, tapi pengetahuan tentang seberapa penting sih kesehatan reproduksi bagi perempuan itu menurut saya belum cukup digaungkan, sehingga masih banyak kita lihat permasalahan di luar sana. Perempuan Indonesia itu ya punya hambatan dalam memastikan kesehatan reproduksinya itu benar-benar
diperhatikan dan didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang memastikan mereka mendapatkan aksesibilitas untuk kesehatan reproduksinya. Dan data itu diperkuat dengan kita masih melihat masih cukup tingginya tingkat kematian ibu dan anak di luar sana, meskipun ya mungkin secara umum di Indonesia dengan pemerintahan terakhir ini sudah memastikan bahwa di setiap desa harus ada layanan kesehatan, tetapi mungkin juga harus didukung dengan edukasi-edukasi yang intens untuk mengkampanyekan kesehatan reproduksi itu menjadi bagian vital dari kesehatan perempuan. Karena kita ketahui juga ya, selain tadi data kematian ibu dan anak masih tinggi, kita ketahui juga masih cukup banyak perempuan Indonesia di luar sana yang bahkan belum tercerahkan untuk memahami misalnya apa penyakit-penyakit yang saat ini paling tinggi potensinya untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Gitu. Saya pun ya pada titik sekarang ini sebagai perempuan Indonesia, kebetulan karena saya mendapatkan akses pendidikan yang sesuai, maka saya punya kesempatan untuk mempelajari dan mengetahui lebih apa saja yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, dan upaya itu saya lakukan dengan inisiatif sendiri gitu. Meskipun pada akhirnya kita ketahui semakin kesini cukup banyak ya penyakit-penyakit yang menyerang sistem kesehatan reproduksi perempuan khususnya, dan pada akhirnya itu muncul ke permukaan itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga lambat untuk ditangani. Padahal misalnya sederhana kalau sejak dini misalnya pemerintah intens untuk mengedukasi masyarakat ya, mulai dengan misalnya anak-anak, remaja putri di seluruh Indonesia untuk misalnya aware dengan kesehatan reproduksinya, lalu sambil menginformasikan misalnya penyakit-penyakit yang saat ini ya tadi seperti misalnya kanker serviks atau penyakit-penyakit misalnya yang ada kaitannya dengan sistem reproduksi seperti misalnya itu tadi misalnya penyakit kelamin dan lain sebagainya yang pada akhirnya memberi dampak kepada kesehatan reproduksi, maka sebenarnya itu sangat membantu untuk meminimalisir potensi tingginya kematian perempuan karena kurang edukasinya untuk kesehatan reproduksi. Meskipun pada konteks ini kalau kita bicara soal kesehatan reproduksi, menurut saya yang paling berperan itu adalah keluarga sih gitu. Tapi kan kita tahu bahwa tidak semua keluarga itu punya kecukupan edukasi untuk mengeducate dirinya sebagai perempuan dan mungkin anak-anaknya atau cucu-cucunya untuk aware terhadap kesehatan reproduksi dan bagaimana cara mencegah itu. Nah, di sini sebenarnya perlu nih intervensi pemerintah untuk semakin intens. Kenapa saya bilang semakin intens? Karena sudah ada, kalau saya lihat beberapa informasi dari media, laporan-laporan kesehatan itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana giat para medis di luar sana untuk memastikan kesehatan reproduksi perempuan itu bisa terpenuhi, tetapi mungkin perlu digiatkan lagi dengan lebih memilih metode yang lebih inovatif untuk memastikan bahwa konten edukasinya itu lebih tepat sasaran gitu. Dan kalau bisa juga selain tadi setelah mengedukasi, mungkin ya tadi yang saya singgung tadi awal, menyediakan prasarana pendukung yang lebih memadai. Misalnya meskipun misalnya ada perempuan di luar sana yang sudah mengetahui misalnya dia punya gejala yang menunjukkan bahwa dia terkena kanker serviks misalnya, maka pastikan bahwa layanan kesehatan itu membantu perempuan itu untuk bisa menyelesaikan persoalan kesehatan tersebut. Atau misalnya juga sebagai bagian dari pencegahan ya, mungkin sesekali di puskesmas di seluruh Indonesia itu buka layanan pemeriksaan kanker serviks ya. Entah bagaimana modelnya itu, karena saya bukan orang medis, saya tidak tahu. Tapi kalaupun itu sudah ada ya, saya sangat berterima kasih sekali, karena jujur sampai saat ini ya belum pernah saya dengar ada layanan seperti itu yang mungkin for free ya untuk masyarakat di luar sana yang bisa diakses oleh perempuan-perempuan Indonesia.
di mana saja berada. Kenapa saya singgung soal puskesmas? Karena ya puskesmas itu hampir pasti ada di setiap desa atau kelurahan. Dan sejauh ini, uh, ya meskipun mungkin kurang update ya apa yang saya sampaikan, tapi paling kurang saya jarang mendengar bahwa ada layanan kesehatan pemeriksaan organ reproduksi perempuan atau edukasi tentang kesehatan reproduksi yang lebih intens dan yang memastikan bahwa perempuan Indonesia semakin aware terhadap kesehatan reproduksinya gitu. Yang paling sering digiatkannya itu ya tentang yang posyandu, lansia, tapi kesehatan reproduksi menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kita ketahui semakin ke sini dengan pola kehidupan masyarakat Indonesia yang cenderung akan semakin modern, pola makannya semakin ya modern juga, itu sebenarnya lebih memungkinkan untuk memicu penyakit-penyakit lain yang menyerang sistem reproduksi manusia atau sistem reproduksi perempuan yang lebih kompleks gitu. Dan kebanyakan perempuan-perempuan Indonesia di luar sana untuk daerah-daerah yang terpencil itu tidak siap baik secara pengetahuan mereka tentang penyakit tersebut ataupun apa yang mereka harus lakukan ketika mereka sudah terkena penyakit tersebut, penanganan seperti apa yang mereka akan dapatkan dan bagaimana intervensi pemerintah untuk membantu mereka menghadapi penyakit tersebut gitu. Selain mereka bisa menggunakan BPJS ya. Dan, karena kalau saya pikir kalau mereka sudah menggunakan BPJS untuk menggunakan kesempatan itu untuk memeriksakan atau mengobati sakitnya, itu sebenarnya sudah di posisi terlambat karena itu sudah upaya pengobatannya. Dan yang saya tekankan di sini kalau bisa upaya preventifnya itu lebih digiatkan. Sederhana misalnya kampanye sosialisasi di sekolah-sekolah untuk anak-anak perempuan itu seperti apa sih, lebih konkretnya bagaimana mereka berusaha, dan kalau bisa datanya itu perkembangan untuk mencoba memastikan bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu semakin melek terhadap kesehatan reproduksinya itu dipublikasikan secara umum supaya kita juga tahu gambaran seberapa melek sih perempuan Indonesia terhadap kesehatan reproduksinya, dan apakah itu berimbang juga dengan misalnya angka kematian perempuan untuk kasus-kasus penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu juga menurun. Jangan sampai justru tidak memberi dampak apapun. Nah, kalau begitu kan itu bisa menjadi catatan evaluasi programnya, apakah selama ini programnya sudah relevan, sudah sesuai tidak untuk menekan angka korban dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Namun saya disclaimer dulu bahwa ini tidak menyudutkan kaum tenaga kesehatan, tenaga medis yang sejauh ini sudah berupaya sangat keras mengedukasi masyarakat dan membantu melayani kesehatan, membantu melayani akses untuk kesehatan masyarakat khususnya untuk perempuan Indonesia di luar sana. Saya sangat apresiasi itu. Namun kita sama-sama perlu lebih aware lagi, dan sekarang kan kita diberi banyak kesempatan untuk bisa saling koordinasi antar unit, antar komunitas mungkin, atau antar sekolah dengan kelompok masyarakat tertentu yang bersama-sama berkolaborasi, mungkin juga dengan komunitas perempuan yang mungkin lebih menjadi garda terdepan yang mengetahui kira-kira pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan itu seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa, dan penanganannya itu kira-kira seperti apa yang lebih tepat lah, lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke. Terima kasih sudah sempat bergabung. Kaita, halo. Egidius, terus Kakak Santi, Parongato, hai. Halo Menti, selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, itu dua isu pertama yang coba saya share ke live ini. Mungkin ada yang mau komen soal isu kekerasan perempuan dan isu kesehatan reproduksi perempuan yang masih menjadi tagihan besar untuk konteks Indonesia saat ini. Ada di antara teman-teman yang sudah sempat bergabung mungkin mau speak up dulu tentang dua topik tersebut, atau mungkin share tentang pengalamannya seperti apa. Halo. Hai Rizko Mali. Hai. Oke. Baik. Tantangan ketiga lainnya yang masih menjadi permasalahan yang ada kaitannya dengan konteks perempuan atau isu perempuan adalah
perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Saya tidak mengeneralisasi ini terjadi untuk semua daerah di Indonesia. Tetapi kalau kita lagi-lagi mencermati beberapa pemberitaan dewasa ini, ada beberapa daerah di Indonesia, saya tidak mau sebutkan daerahnya, tapi itu sangat sangat sering kita dengar di berita bahwa ada anak usia belasan tahun yang dinikahkan. Kenapa saya tekankan dinikahkan? Karena menurut saya itu yang paling bermasalah ketimbang ada inisiatif sendiri dari anak untuk menikah. Plus kawin atau dikawinkan di usia anak, usia belasan tahun, di bawah 19 tahun gitu. Dan ini di beberapa daerah ya, ini pengetahuan saya, di beberapa daerah itu terkesan seperti budaya. Masih ada budaya yang mewajarkan atau bahkan mewajarkan dan bahkan terkesan memaksakan untuk anak-anak kawin di usia yang masih sangat belia gitu, atas dasar memenuhi tuntutan tertentu lah, baik dari aspek agama maupun budaya gitu. Hello, tahukah kamu bahwa di usia di bawah 19 tahun itu secara sistem reproduksinya itu kan belum benar-benar sempurna ya. Dan bagaimana pada akhirnya anak-anak tersebut itu mempersiapkan fisik mereka untuk siap menjadi ibu, di mana sistem reproduksinya itu ya baru mulai untuk dipersiapkan gitu, tapi sudah langsung dibebani dengan mereka. Oke. Kayaknya saya salah tekan tadi. Mereka harus kawin, kembali lagi misalnya anak-anak yang usia anak-anak itu di beberapa daerah tertentu itu dipaksa harus kawin dengan dalil agama atau budaya yang sudah mewajarkan mereka untuk kawin. Padahal secara fisik ya mungkin dari luarnya kelihatan mereka sudah sangat siap, tapi sebenarnya sistem reproduksi mereka ya baru lagi berproses untuk bisa siap. Jadi bayangkan mesin yang belum sepenuhnya ready, atau anggap saja misalnya motor yang masih masa uji coba di perusahaan, dipaksa untuk dipakai untuk digunakan secara intens gitu. Padahal mungkin kita belum bisa pastikan misalnya apakah kapasitas mesinnya sesuai, lalu misalnya struktur kendaraannya itu pas untuk bisa menampung orang untuk duduk dan lain sebagainya. Nah, seperti itu juga sih sebenarnya anak perempuan ya, karena ini perkawinan anak. Tapi ya masih ada, apalagi misalnya itu sengaja dilakukan supaya menerima mahar yang sangat fantastis. Karena kita ketahui ada beberapa daerah di Indonesia itu mahar nikahnya luar biasa. Satu kali pernikahan itu ya bisa membeli Pajero, Fortuner, bahkan Alphard misalnya. Ya karena sangat fantastis, dan untuk memenuhi tersebut untuk memenuhi ya itu tadi mendapatkan mahar tersebut ya orang tua rela untuk mengawinkan anaknya di usia muda, dan ya sudah bisa dipastikan ya secara fisik dan mental yang belum siap itu bagaimana sepenuhnya mereka bisa membangun kehidupan pernikahan yang juga sehat gitu. Meskipun mungkin ada dalil begini, banyak itu di daerah tertentu biasa-biasa aja, langgeng-langgeng saja sampai kakek nenek tua. Yakin, benar. Yakin anak-anak yang dilahirkan itu minim masalah kesehatan. Yakin bahwa perempuan yang dinikahkan usia muda itu benar-benar terbebas dari sakit penyakit yang harus ditanggung dan dideritanya sejak dini, dengan kondisi secara fisik tubuh mereka belum siap. Tapi ya lagi-lagi memang saya yakin pemerintah juga ya pada akhirnya mengambil posisi yang sangat hati-hati untuk bisa
mengedukasi masyarakat yang berada pada lingkungan sosial budaya yang masih sangat rentan untuk apa ya, untuk menganggap bahwa perkawinan anak itu sebagai sesuatu yang legal. Padahal sudah jelas-jelas ada hukum, ada perundang-undangan yang sudah mengatur batas usia minimal seorang perempuan dan seorang laki-laki itu nikah. Kalau saya tidak salah perempuan itu 19 tahun, laki-laki 25 apa? 22, pokoknya laki-laki itu puluhan ya, 20-an, perempuan itu 19 kalau saya tidak salah. Saya lupa di undang-undang mana. Nanti kalau ada yang tahu silakan komen. Tapi ya itu batas minimal. Ya, kalau bisa jangan sebelum itu guys. Kasihan anak-anak kita. Calon ibu yang sangat belia itu secara oke mungkin secara fisik ya dia dianugerahi tubuh yang sehat, profesional untuk melahirkan keturunan. Tapi yakin mentalnya waras, yakin dia mampu mengatasi permasalahan kehidupan pernikahan perkawinan itu dengan baik-baik saja gitu. Yang saya ketahui daerah kalau saya tidak salah ada dua atau tiga daerah paling ekstrim di Indonesia yang masih melegalkan itu dan ternyata angka perceraiannya juga tinggi. Jadi mungkin saja anak-anak perempuan yang dinikahkan secara paksa atau bahkan mereka memilih untuk nikah di usia muda, bukan nikah kawin di usia muda itu dan akhirnya dipaksa untuk menikah, itu ya juga mengambil bagian dalam presentasi pasangan-pasangan yang ya tadi tingkat perceraiannya paling tinggi di daerah tersebut. Dan kalau teman-teman juga aware melihat baru-baru ini itu kenapa ya pemberitaan ada pasangan berbondong-bondong datang ke KUA untuk membuat atau minta perceraian. Jadi mereka mendaftarkan perceraian mereka di KUA. Miris ya. Semoga semakin ke depan Indonesia pelan-pelan meminimalisir kondisi-kondisi seperti ini dan berharap pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya itu membantu memfasilitasi kira-kira apa program-program yang lebih relevan untuk meminimalisir perkawinan anak dan dampak dari perkawinan anak yang tidak sehat tersebut. Sehingga pada akhirnya anak-anak perempuan Indonesia itu tidak hanya dipaksa berada dalam kondisi mereka harus kawin karena terpaksa dan mereka menjadi korban dari kegiatan perkawinan itu yang dikonstruksi oleh orang dewasa dengan dalil agama dan budaya. Kalau bisa pemerintah mengambil posisi yang tegas untuk bisa membantu anak-anak yang sebenarnya jadi korban. Kalaupun mereka tidak dipaksa oleh orang tua dan mereka memilih untuk kawin sejak dini, ya itu juga masih menjadi tanggung jawab orang tua. Kenapa mengkondisikan anak pada kondisi itu? Dan itu sebenarnya orang tua perlu lebih dicerahkan untuk bisa memastikan bahwa ya kalau dalam usia anak ya mereka sewajarnya mendapatkan kehidupan seperti mereka layaknya anak-anak gitu, atau remaja awal yang punya kehidupan yang sewajarnya, yang seharusnya, tidak malah terbebani dengan mereka masuk dalam lingkaran mereka dipaksa untuk kawin dan menikah di usia dini di bawah usia 19 tahun gitu. Jadi itu yang bisa saya sedikit share tentang topik ini untuk perkawinan anak yang masih menjadi permasalahan yang sangat mendapatkan perhatian yang lebih di Indonesia. Jadi udah 3 ya. Ini tadi permasalahan pertama soal kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu masih tinggi, lalu permasalahan tentang kesehatan reproduksi perempuan Indonesia itu masih tinggi, dan yang ketiga itu perkawinan anak. Sedangkan untuk kesenjangan gender di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, politik yang memungkinkan perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap ruang dan sumber daya tersebut, menurut saya masih ada, tetapi mungkin semakin ke sini untuk sebagian besar daerah Indonesia sudah semakin sudah semakin baik progresnya. Sederhana kalau kita lihat misalnya di data ini, kebetulan ini ada data yang saya ketahui dengan jelas. Misalnya saya salah satu perempuan Indonesia yang diberikan kesempatan untuk misalnya mendapatkan akses beasiswa untuk sampai pendidikan pada jenjang doktoral. Dan ketika saya melihat data statistiknya itu dominasi perempuan yang
punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP tahun 2023 kemarin itu ternyata ya itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi angka persentase keterwakilan perempuan yang mendapatkan manfaat beasiswa LPDP itu masih lebih sedikit perempuan ketimbang laki-laki. Itu berarti semakin ke sini semakin banyak perempuan yang melek dan aware bahwa mereka punya kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan peluang-peluang yang bisa meningkatkan dirinya, potensi dirinya, dan yang akan berdampak pada lingkungan gitu. Dan semoga semakin tahun ke depan di perayaan-perayaan Hari Kartini ke depan lainnya itu semakin banyak perempuan yang semakin bukan merasa mereka harus bersaing lebih lebih kuat ya, tapi semakin merasa bahwa saya perempuan, saya berdaya dan saya punya kesempatan dan harus punya kesempatan yang sama untuk bisa mengakses sumber daya sesuai dengan apa yang saya inginkan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun misalnya di bidang politik. Nah, semoga ke depan perempuan-perempuan Indonesia semakin berusaha lebih keras lagi dan mendapatkan akses untuk bisa mengambil bagian dalam bidang-bidang pekerjaan, pendidikan, politik dan sosial yang lebih maksimal lagi. Oke, itu 4 permasalahan atau 4 tantangan yang menurut saya masih relevan untuk saat ini. Yang mungkin perlu mendapatkan perhatian ekstra kita di perayaan Hari Kartini ini. Saat ini saya mencoba untuk berbagi informasi ya sifatnya dan mendialogkan sesuai dengan apa yang saya pahami. Kalaupun menurut teman-teman masih ada yang miss atau yang kurang dan masih ada topik yang lebih perlu mendapatkan perhatian ekstra lagi, silahkan nanti kalau misalnya tidak bisa berkesempatan nonton live mungkin bisa gabung di komentar kira-kira apa saja tantangan terbesar lainnya yang masih dihadapi perempuan Indonesia hingga saat ini di Hari Perayaan Kartini tahun 2024. Oke. Dari kesemua empat permasalahan yang kita coba saya coba ulas sendiri tadi dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki dan informasi yang saya dapatkan, maka saya bisa membuat beberapa poin apa saja yang pada akhirnya perlu dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Jadi saya ulangi, tadi ada permasalahan yang saya angkat ya, tentang kekerasan terhadap perempuan, baik itu fisik, psikologi, seksual dan lain sebagainya. Terus tentang kesehatan reproduksi, tentang perkawinan anak dan kesenjangan gender untuk akses peluang dan sumber daya di bidang pendidikan, pekerjaan, sosial politik dan lain sebagainya. Nah, di sini saya coba merangkum beberapa poin apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, tadi sudah saya sempat spill di penjelasan tentang permasalahan tersebut, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat ini banyak sih caranya. Bisa melalui edukasi di berbagai lini media, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik live, melalui online dan offline, itu bisa saja dilakukan. Atau bisa melakukan kampanye publik yang poinnya itu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tersebut. Dan ini bisa dimulai dari kita sebagai perempuan. Dan salah satu caranya, ya sesederhana yang saya buat live ini, daripada saya membahas yang tidak jelas, ya mending di momen paling berharga hari ini, di tanggal 21 April 2024, di hari Kartini, saya mencoba melakukan satu langkah nyata, sangat sederhana, yaitu memberikan edukasi dan kampanye untuk membantu kesadaran masyarakat untuk aware atau peduli tentang isu-isu perempuan. Minimal aware tentang isu perempuan, kalau itu ada perempuan, atau mungkin perempuan-perempuan lain di sekitar Anda. Oke, yang kedua adalah, ini mungkin sasarannya lebih kepada pemerintah ya. Pemerintah itu perlu seintens mungkin untuk membuat kebijakan dan memastikan penerapan kebijakan-kebijakan yang pro perempuan, di mana perempuan itu berarti memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan perlu dilakukan oleh masyarakat itu mendukung kesetaraan gender perempuan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut itu melindungi hak-hak perempuan dalam konteks yang wajar, maksudnya konteks yang sesuai dengan aturan hukum. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah
sebagai sang perempuan ataupun siapapun di luar sana selain perempuan dengan posisi apapun dan kondisi apapun yang sekarang dia hadapi atau dia jalani, perlu memastikan dan mengingat bahwa pemberdayaan perempuan itu menjadi juga salah satu hal yang bisa dilakukan kalau Anda benar-benar peduli terhadap perempuan. Bagaimana cara memberdayakan perempuan ini? Bisa dengan sesederhana memberikan perempuan-perempuan Indonesia akses yang lebih, bukan lebih bebas ya, lebih terbuka untuk bidang-bidang pendidikan, keterampilan, sumber daya ekonomi, atau hal-hal yang lainnya yang memastikan bahwa dengan mereka mendapatkan peluang yang lebih besar itu untuk mengakses sumber daya tersebut atau peluang tersebut, itu akan membantu perempuan-perempuan Indonesia untuk mencapai kemandirian sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Karena kita ketahui bahwa sebenarnya ya sederhana ujung tombak masyarakat itu kan keluarga ya. Dan kalau kita ketahui bahwa yang mengambil posisi peran urgen, kalau misalnya kepala keluarga itu ayah, ibu juga itu mengambil peran sangat urgen untuk memastikan bahwa keluarganya sejahtera atau tidak. Karena itu tadi, ada ungkapan kalau kaptennya adalah laki-laki dalam keluarga, maka jurumudinya adalah perempuan atau ibu. Sehingga ya yang mengarahkan ke kiri dan ke kanan, meskipun atas perintah kapten, dia tetap perempuan. Sehingga dia tahu nih, kalau ke kiri itu akan berdampak apa terhadap keluarganya, ke kanan itu berdampak apa terhadap keluarganya. Jadi tidak seperti di susuk hidung gitu. Jadi kalau kaptennya bilang kiri, ya dia ikut kiri. Tapi dia tahu kalau kiri itu ya benar-benar kiri. Ke kiri itu akan menyelamatkan mereka, ke kanan akan menyelamatkan mereka, berhenti atau maju itu akan menyelamatkan mereka dalam konteks keluarganya. Sehingga bisa dibayangkan kalau perempuan Indonesia tidak berdaya, maka dipastikan bahwa mereka akan mengarahkan mengarahkan keluarganya itu kepada sesuatu yang mungkin bisa salah atau bisa berakibat fatal terhadap keluarganya. Sehingga kalau perempuan-perempuan Indonesia semakin berdaya, baik yang akan berkeluarga maupun tidak, maka itu mereka akan memberikan sumbangsi yang sangat positif untuk negaranya. Dengan misalnya mereka mandiri, bisa berdaya, menghasilkan sendiri, dan memberikan dampak pada orang lain di sekitarnya. Dan kita lihat banyak perempuan-perempuan Indonesia, baik itu yang menikah ataupun tidak menikah, baik itu yang bekerja, mempunyai profil pekerjaan yang mentereng maupun yang sederhana, ketika mereka berdaya, mereka mandiri, mereka bisa memberi dampak pada orang lain. Sekecil apapun dampak itu ternyata memberikan makna yang sangat berarti untuk konteks secara keseluruhan. Dan banyak perempuan-perempuan di luar sana itu sudah luar biasa mencontohkan itu. Dan kita bisa lihat di Indonesia itu kita punya perempuan keren yang bisa menjadi role model kita. Keren. Mungkin karena saya ngefans sama Menteri Keuangan kita ya, Sri Mulyani, lalu Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, lalu Mbak Najwa Shihab yang gitu. Ya, mereka dengan kapabilitas mereka masing-masing, dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka memberi impact, mereka berdaya terhadap lingkungan sekitarnya dan memberi impact terhadap lingkungan secara global gitu. Tapi kita tidak harus menjadi the second Sri Mulyani, atau kita tidak harus menjadi the second Mbak Najwa, tapi kita bisa menjadi versi terbaik kita masing-masing yang akan memberi dampak terhadap orang lain. Lalu saran yang berikut yang perlu kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, atau yang perlu pihak-pihak lain membantu untuk menyelesaikan permasalahan isu perempuan, adalah mendorong penegakan hukum, di mana perlu adanya kondisi atau kebijakan yang memastikan bahwa hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi itu harus benar-benar ditegakkan dengan baik. Harus. Kenapa? Karena ya kalau tidak, ya tadi seperti Alta sudah katakan, kita sebagai perempuan Indonesia dengan kultur budaya kita yang sangat masih kuat, yang bisa berdampak pada cara berpikir orang Indonesia yang untuk kategori tertentu terkesan akan memposisikan perempuan di posisi kedua, maka secara tidak langsung juga itu akan membangun cara berpikir mereka untuk memandang setiap permasalahan perempuan itu ya pasti perempuan bukan sebagai korban gitu. Sehingga ya hukum yang sebagai pengayom dan pelindung masyarakat itu tidak bisa membantu memfasilitasi
dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan, maka ya itu bullshit juga. Saya agak keras ngomong ini karena saya gemas kemarin ketika nonton tuh ada seorang dokter yang masih punya anak usia di bawah umur terpaksa harus menyusui anaknya dari penjara gara-gara dia hanya, ya bukan hanya sih, karena kita juga ya masyarakat hukum ya, dia mungkin berada dalam kondisi salah menggunakan platform media sosial untuk speak up tentang suaminya yang merupakan pejabat militer, bukan pejabat, suaminya yang merupakan anggota militer yang berselingkuh dengan anak dari pejabat militer, anak dari jenderal ya. Dan saya yakin mengapa si perempuan ini yang merupakan istri saya harus masuk penjara meskipun dia harus menyusui anaknya dari penjara. Ya itu pasti ada pelibatan unsur kekuasaan di mana di situ ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan jabatan dan fungsinya dengan membuat dalil-dalil hukum yang memastikan bahwa ada pelanggaran IT di sana, meskipun pada akhirnya harusnya itu perlu dipikir pelanggaran IT itu hanya dampak lanjutan dari aksi awal yang dibuat yang memicu si istri saya ini yang masih punya anak di bawah umur untuk speak up itu di media sosial. Tapi karena mungkin sumber daya si istri saya yang dokter ini terbatas, sehingga dia harus mengalah dengan kondisi di mana dia tetap dia ditahan sampai ditahan berapa lama ya? Mungkin tidak sampai 24 jam kayaknya. Itu pun karena ada yang berani angkat itu di media massa dan suara netizen itu memenuhi semua platform dan ya menjadi viral sehingga itu menjadi perhatian publik dan harus segera dibuat klarifikasi atau dan lain sebagainya, akhirnya dia dikeluarkan. Tapi kan miris juga. Nah, apa yang terjadi kalau perempuan itu tidak punya akses untuk speak up ke media sosial? Apa yang terjadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang dengan sumber daya yang terbatas, harusnya mereka menjadi korban, tapi mereka dibuat playing victim, mereka jadi pelaku untuk kasus tertentu. Banyak loh seperti itu. Banyak sekali. Dan ini yang juga masih menggemaskan ya. Oknum penegak hukum kita ini seperti apa maunya kadang-kadang. Untuk konteks tertentu ya. Kadang tuh saya sendiri punya cukup banyak pengalaman yang memposisikan bahwa ternyata harta dan takhta itu ya memberi dampak pada penegakan hukum apa yang pada akhirnya kita dapatkan. Apakah itu melindungi kita ketika kita sebagai korban atau justru akan semakin menjerumuskan kita. Ketika kita bukan siapa-siapa, meskipun kita menjadi korban, kita bisa menjadi pelaku. Kita akan menjadi korban playing victim. Yang benar-benar pelaku akan seolah-olah berada di posisi korban. Karena apa? Dia punya sumber daya yang terbatas, yang bisa memainkan hukum sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk kasus tertentu. Dan untuk kasus saya, sesuai pengalaman saya, dan saya bisa beri pembuktian itu saya beberapa kali berada dalam kondisi itu sebenarnya membantu orang yang jadi korban karena tidak mendapatkan keadilan hukum yang sesuai yang harusnya didapatkan. Dan saat itu ada sesuatu dalam diri saya yang membuat merasa bahwa aparat hukum itu seperti itu ya gitu. Tapi kita juga harus menyadari bahwa di hadapan hukum semua sama. Sebelum kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar benar, ya selama itu juga kita berproses untuk proses hukum yang kita jalani. Tapi saya berpikir kalau sejauh misalnya prosesnya benar, yang harusnya orang yang korbannya akan tetap jadi korban, yang pelaku akan tetap jadi pelaku. Tapi kalau misalnya proses itu dipelintir karena ada intervensi kekuasaan dari oknum tertentu, maka yang terjadi ya seperti yang kita sering nonton banyak di media massa yang menimbulkan berita kontroversi. Tapi itu untuk beberapa oknum dan beberapa kondisi tertentu. Tapi sejauh ini ya kita masih perlu mengakui bahwa lembaga penegakan hukum, para aparat hukum kita semoga tetap berupaya di jalurnya yang benar untuk menjadi penegak hukum yang sebenar-benarnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang di satu pengalaman kondisi yang tidak benar, ya lagi-lagi itu ke oknum ya. Sialnya oknumnya banyak sih. Oke. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan permasalahan tentang perempuan di Indonesia adalah melibatkan laki-laki. Jadi, semakin kesini kita perlu semakin menyadari bahwa karena semakin kompleks permasalahan tentang perempuan,
dengan melibatkan berbagai bidang, berbagai sumber daya, berbagai karakteristik orang dan lain sebagainya, maka kita juga perlu melibatkan perempuan untuk melibatkan laki-laki dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender itu. Kenapa melibatkan laki-laki? Karena ya laki-laki dan perempuan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur sosial kemasyarakatan kita gitu. Permasalahan yang muncul di lingkungan sosial kita juga permasalahan yang ada kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, jika ingin permasalahan itu diatasi, jadi pastikan ya laki-laki juga mengambil posisi yang strategis sebagai pihak yang aware terhadap isu perempuan, sebagai pihak yang peduli terhadap isu perempuan, sebagai pihak yang mengupayakan meminimalisir permasalahan-permasalahan dan dampaknya terhadap perempuan, dan sebagai pihak yang juga mungkin intens untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan perempuan yang akhirnya muncul dan perlu terselesaikan. Kalau kalau laki-laki tidak dilibatkan, maka juga mereka akan tetap mengambil posisi yang berbeda dan tidak merasa hati sepenanggungan gitu, sehingga mereka tidak tahu apa yang perlu mereka lakukan. Padahal ya gimana perempuan masih ada laki-laki kan. Sehingga ya misalnya memulai dengan pasangan untuk mendiskusikan apa yang perlu dan tidak perlu lakukan, atau mungkin berdiskusi dengan keluarga di mana misalnya ada keragaman seksualitas yang ada laki-laki dan perempuan, maka kita mendiskusikan isu-isu tersebut sehingga ya laki-laki juga tahu nih ternyata permasalahan perempuan seperti ini, sehingga mereka merasa bahwa kontribusi mereka itu ternyata perlu untuk menyelesaikan masalah perempuan gitu. Dan memang perlu sih sebenarnya, karena ya perempuan dan laki-laki itu ya tadi saya katakan itu tidak terpisahkan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, terlepas dari misalnya di Thailand dengan sekian puluh identitas seksualitas, tapi ya secara alamiah itu cuma dua, laki-laki dan perempuan, that's it. Sehingga dengan melibatkan laki-laki juga, ini juga membantu menarik mereka untuk berada di sandal perempuan, untuk melihat, atau di kacamata perempuan untuk melihat, begini loh yang kami alami gitu, dan kamu bisa bantu apa dengan sumber dayamu sebagai laki-laki gitu, dengan kapasitasmu sebagai laki-laki, dengan jejaringmu sebagai laki-laki, sehingga kamu bisa menyelamatkan perempuan, yang perempuan itu pada akhirnya bisa menyelamatkan kamu secara keseluruhan dalam lingkup sosial kemasyarakatan gitu. Oke. Sudah berapa lama ya saya cocok di sini? Oke. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba merilis beberapa perempuan-perempuan hebat yang tercatat di seluruh dunia. Ya mungkin ada tambahan, maksudnya semakin kesini mungkin semakin banyak perempuan dunia atau Indonesia yang sangat inspiratif gitu, dengan karya-karyanya yang spektakuler, yang mendobrak dan memberi dampak terhadap peradaban di dunia ini. Namun yang mungkin masih terngiang-ngiang di banyak sumber-sumber ilmu pengetahuan ya. Ini ada beberapa perempuan-perempuan keren. Yang pertama itu adalah Marie Curie. Siapa yang tidak kenal Marie Curie? Dia itu adalah seorang fisikawan dan kimiawan Polandia yang terkenal dengan penelitiannya tentang radioaktif. Nah, dia ini juga menjadi perempuan pertama pemenang hadiah Nobel. Siapa yang tidak tahu Nobel? Nah, Nobel ini yang dia terima adalah Nobel di bidang ya sains ya. Dengan rinciannya saya tidak tahu, tapi Marie Curie ini dia pemenang Nobel untuk 2 bidang keilmuan yang berbeda. Itu Marie Curie. Yang kedua adalah Malala Yousafzai. Nah, ya tidak bacanya ya. Beliau ini adalah seorang aktivis Pakistan yang ditembak oleh Taliban karena memperjuangkan hak pendidikan perempuan. Dia menjadi orang termuda yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2014. Thank you Marie Curie, thank you Malala Yousafzai. Yang ketiga nih selain Ibu Gita Kartini ya, ini satu tokoh perempuan yang paling saya kagumi karena saya selalu nonton filmnya. Filmnya itu judulnya, lupa judulnya apa ya. Tapi satu ungkapan dari perempuan ini, beliau ini yang paling saya ingat adalah tentang saya lupa nih, the fearful. Intinya kalau kau bebas dari rasa takut, itu sesungguhnya sejatinya ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Free from fear
is the freedom atau gimana ya gitu. Pokoknya itulah kemerdekaan sesungguhnya, the truly freedom is free from fear, bebas. Kemerdekaan sejati adalah sesungguhnya adalah kebebasan dari rasa takut. Jadi kalau kau belum bebas dari rasa takut, kamu belum sesungguhnya merdeka. Dan siapa yang mengungkapkan ungkapan keren ini? Itu adalah perempuan yang namanya Aung San Suu Kyi. Beliau adalah politisi dan aktivis demokrasi Myanmar yang menghabiskan 15 tahun di bawah tahanan rumah karena beliau ini menentang pemerintahan militer. Dan dia berupaya untuk menjadi pemimpin Myanmar perempuan dalam pemilihan demokratis pada tahun 2015 untuk mendobrak sistem pemerintahan otoriter di Myanmar saat itu. Dan akhirnya dengan menghabiskan 15 tahun hidup sendiri sebagai tahanan rumah di Myanmar, sementara suami dan anak-anaknya itu di Inggris kalau tidak salah karena LDR dan dilarang untuk bertemu. Itu akhirnya dia menerima hadiah Nobel perdamaian di tahun 1991. Oke, ini saya lupa judul filmnya apa ya. Pokoknya kalian bisa googling saja film Aung San Suu Kyi. Sebentar. Saya coba googlingnya, saya lupa filmnya, judulnya apa. Tapi film ini sangat inspiratif. Walaupun kita tidak suka tentang film sejarah, film ini dikemas sangat apik dan luar biasa untuk menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia juga. Selain Kartini ya, menginspirasi juga perempuan dunia untuk melihat bahwa keterbatasan kita itu sebenarnya kekuatan. Dan kalau itu kita bisa olah, meskipun kita terbatas sebagai perempuan, itu kita sesuainya bisa mendobrak segala macam batasan. Dan dia katakan bahwa memulainya itu harus pertama dimulai jangan takut, bebas dari rasa takut. Dia benar-benar tidak takut untuk melawan kediktatoran pemerintahan otoriter Myanmar saat kala itu. Yang berikutnya adalah yang keempat nih, perempuan inspiratif dunia yang bisa menginspirasi selain Ibu Kartini. Beliau adalah Indira Gandhi. Indira Gandhi itu adalah Perdana Menteri India pertama dan satu-satunya wanita yang pernah menjabat posisi sebagai Perdana Menteri. Beliau ini memimpin India melalui masa pergolakan politik dan ekonomi dan dikenal karena kebijakannya yang sangat progresif. Luar biasa Indira Gandhi. Dan yang terakhir, yang kita sebagai masyarakat Indonesia, perempuan Indonesia harus berbangga karena ya Ibu kita Kartini sebagai salah satu perempuan yang inspiratif untuk perempuan-perempuan Indonesia, juga perempuan-perempuan dunia, karena beliau adalah seorang pahlawan Indonesia yang memperjuangkan hak perempuan dan hak pendidikan Indonesia. Hingga saat ini saya dan Anda bisa bebas untuk mengenyam pendidikan sampai pada level tertinggi manapun yang kita inginkan. Dan melalui surat-suratnya yang kritis, si Ibu kita Kartini ini kita baca dalam sejarah, beliau mencoba untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan mendobrak sistem patriarki saat itu yang mendominasi kehidupannya kala itu, dan hingga saat itu yang menjadi titik balik perempuan Indonesia untuk bisa eksis di bidang apapun dalam level nasional dan global hingga saat ini. Terima kasih Ibu kita Kartini. Oke. Sebelum saya akhiri tadi saya ada PR tadi untuk mencari film Aung San Suu Kyi itu judulnya The Lady. Teman-teman bisa cari film The Lady, itu dirilis tahun 2011. Pemerannya adalah artis keren orang Cina itu Michelle Yeoh dan beberapa aktor tambahan yang juga tidak kalah keren. Harus nonton film The Lady itu. Selain nonton film Kartini yang diperankan oleh Dian Sastro dan kawan-kawan. Oke, teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya bagikan hari ini di chat saya. Ini sebenarnya mau dibilang podcast juga tidak ya, karena saya berbicara sendiri, tapi saya sejak malam tuh berpikir apa nih yang saya bisa sharing atau minimal membuat satu hal positif atau satu tindakan positif sederhana yang bisa membantu mengingatkan saya tentang perjuangan Kartini dengan isu-isu keperempuanan yang masih relevan saat ini, dan memastikan bahwa kita harus tetap menghidupkan spirit Kartini yang tidak pantang menyerah untuk mencoba memastikan bahwa permasalahan-permasalahan perempuan di masa lalu yang sudah dibantu oleh Kartini itu untuk diselesaikan itu tidak menjadi permasalahan lagi di kehidupan modern ini, dan memastikan kita sebagai perempuan-perempuan modern
Kartini-Kartini modern itu juga mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan modern yang saat ini dihadapi oleh perempuan Indonesia. Itu saja yang bisa saya bagikan saat ini. Jadi terima kasih sudah ada yang sempat bergabung tapi tidak mau terlibat dalam live atau diskusi, tapi tidak apa-apa. Saya akhiri video saya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata, ungkapan, tindakan yang tidak berkenan. Dan saya tetap membutuhkan masukan atau mungkin sudut pandang pemikiran berbeda tentang cukup banyak yang saya sampaikan tadi. Dan sekali lagi, selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia di luar sana. Tetap berdaya, tetap bergerak, tetap menginspirasi, dan tetap menjadi sumber kebaikan bagi perempuan-perempuan lain di sekitarnya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Sampai bertemu di sesi-sesi sharing selanjutnya. Oke, selamat pagi, selamat